Hai, perkenalkan nama saya Sakira Kawanal dengan NIM 2114201124. Saya merupakan mahasiswa aktif Fakultas Keperawatan semester 6 Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan secara singkat tentang jenis-jenis triase kegawat daruratan dan cara menggunakan Glasgow Coma Scale untuk mengukur tingkat kesadaran seseorang. Dan video ini dibuat dengan tujuan untuk memenuhi tugas ujian tengah semester keperawatan gawat darurat dari dosen Nurse Ovin Manengke SKPMK. Pertama, saya akan menjelaskan bagaimana cara mengukur GCS untuk menilai tingkat kesadaran. GCS atau Glasgow Coma Scale adalah skala yang dipakai untuk menilai tingkat kesadaran. Dulu skala ini digunakan pada orang yang mengalami cedera kepala. Namun saat ini GCS juga digunakan untuk menilai tingkat kesadaran seseorang saat memberikan pertolongan darurat medis atau pertolongan pertama. Nah, tingkat kesadaran seseorang umumnya dapat dinilai dari 3 aspek, yaitu mata atau kemampuan membuka mata, melalui suara atau kemampuan bicara, dan gerakan tubuh. 3 aspek ini dinilai melalui pengamatan kemudian dijumlahkan untuk mendapatkan skor GCS. Sebelum membahas lebih jauh cara mengetahui tingkat kesadaran dengan GCS, ada beberapa penyebab menurunnya kesadaran seseorang yang perlu kita ketahui. Penyebab turunnya tingkat kesadaran seseorang yaitu yang pertama otak, di mana otak ini merupakan organ utama yang bertugas untuk menjaga kesadaran. Agar bekerja dengan baik, otak membutuhkan asupan oksigen dan glukosa yang cukup. Selanjutnya, penyebab selanjutnya mengkonsumsi minuman beralkohol dan obat-obat tertentu seperti obat penenang, obat penghilang rasa sakit, obat epilepsi atau obat stroke dapat menyebabkan menurunnya tingkat kesadaran dan memberikan efek kantuk. Sementara itu, mengkonsumsi minuman seperti kopi, coklat, teh, dan minuman berenergi yang mengandung kafein memiliki efek stimulan pada otak yang justru dapat membuat kita lebih terjaga. Selain itu, ada beberapa kondisi medis yang juga dapat menyebabkan penurunan kesadaran, yaitu demensia, hipoglikemia, cedera kepala berat, shock, penyakit jantung, penyakit hati, gagal ginjal, stroke, meningitis, herniasi otak, difusi axonal injury, kondisi vegetatif, dan beberapa kondisi di atas dan beberapa kondisi yang sudah saya sebutkan dapat merusak sel-sel otak sehingga mempengaruhi kesadaran seseorang. Penurunan tingkat kesadaran terparah adalah ketika seorang mengalami koma. Cara mengukur tingkat kesadaran. Tingkat kesadaran tertinggi berada di skala 15, sedangkan tingkat kesadaran terendah atau dapat dikatakan koma berada di skala 5. Nah, untuk mengetahui skala tersebut, cara mengukur tingkat kesadaran dengan skala GCS adalah yang pertama, mata. Saya akan menjelaskan bagaimana cara memeriksa mata untuk menentukan angka GCS. Poin yang pertama, mata tidak bereaksi dan tetap terpejam meski telah diberi rangsangan, seperti menyinari mata dengan senter khususnya. Dan poin yang kedua, mata terbuka setelah menerima rangsangan, seperti sentuhan pada bagian tubuh maupun dicubit. Poin yang ketiga, mata terbuka hanya dengan mendengar suara atau dapat mengikuti perintah untuk membuka mata. Poin yang keempat, mata terbuka secara spontan tanpa perintah atau sentuhan. Selanjutnya, ada suara. Nah, untuk pemeriksaan respons suara, panduan kita dapat menentukan nilai GCS sebagai berikut. Yang pertama,
tidak mengeluarkan suara sedikit pun meski sudah dipanggil atau diberi rangsangan. Poin yang kedua, suara yang keluar berupa rintihan tanpa kata-kata. Poin yang ketiga, suara terdengar tidak jelas atau hanya mengeluarkan kata-kata tetapi bukan kalimat yang jelas. Poin yang keempat, suara terdengar dan mampu menjawab pertanyaan, tetapi orang tersebut tampak kebingungan atau percakapan tidak lancar. Poin yang kelima, suara terdengar dan mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan dengan benar, serta sadar penuh terhadap lokasi, lawan bicara, tempat, dan waktu. Selanjutnya, yang perlu dinilai yaitu gerakan. Penentuan angka GCS untuk pemeriksaan respon gerakan adalah poin yang pertama, tidak mampu menggerakkan tubuhnya sama sekali walau sudah diperintahkan atau diberi rangsangan. Nyeri. Poin yang kedua, hanya dapat mengepalkan jari, tangan, dan kaki atau meluruskan kaki dan tangan saat diberi rangsangan nyeri. Poin yang ketiga, hanya mampu menekuk lengan dan memutar bahu saat diberi rangsangan nyeri. Poin yang keempat, mampu menggerakkan tubuh, menjauhi sumber nyeri ketika dirangsang. Misalnya orang tersebut merespon dengan menarik tangannya ketika dicubit. Poin yang kelima, mampu menggerakkan tubuhnya ke arah lokasi tubuh yang diberi rangsangan. Poin yang keenam, mampu menggerakkan tubuh sesuai dengan skala GCS diperoleh dengan menjumlahkan setiap poin dari ketiga aspek pemeriksaan yang telah saya sebutkan. Skala ini dipakai sebagai tahap awal evaluasi kondisi kesehatan seseorang yang pingsan atau baru mengalami kecelakaan dan kemudian tidak sadarkan diri sebelum diberi pertolongan lebih lanjut. Nah, sebagai penolong pertama, kita bisa melaporkan angka GCS kepada pihak medis yang memberikan penanganan selanjutnya. Perhitungan ini berguna bagi dokter sebagai dasar untuk menentukan penanganan dan menilai respon terhadap pengobatan yang diberikan. Jika kita menemukan keluarga maupun orang yang mengalami penurunan kesadaran, segera hubungi rumah sakit terdekat agar bisa diberi pertolongan yang tepat oleh dokter, termasuk dengan evaluasi kesadaran melalui GCS. Selanjutnya ada jenis-jenis triase. Triase di IGD digunakan untuk menentukan pasien mana yang akan mendapat penanganan lebih dulu di ruangan instalasi gawat darurat rumah sakit. Nah, metode triase ini dibagi menjadi beberapa kategori yang dibedakan oleh warna dan disesuaikan dengan kondisi kegawat daruratan pasien. Proses triase atau penentuan pasien prioritas di IGD bertujuan untuk mendapatkan urutan penanganan berdasarkan tingkat kegawat daruratan pasien, seperti kondisi cedera ringan, cedera berat yang bisa mengancam nyawa, lebih cepat atau sudah meninggal. Triase IGD umumnya diterapkan ketika sistem perawatan medis di rumah sakit sedang kelebihan beban, artinya orang yang membutuhkan perawatan lebih banyak daripada sumber daya yang tersedia. Misalnya pada kejadian bencana alam, pandemi, atau kecelakaan massal. Kategori triase IGD. Ada 4 kategori warna dalam sistem triase IGD dan setiap warna memiliki arti masing-masing yang disesuaikan dengan kondisi pasien. Nah, keempat kategori warna tersebut yaitu yang pertama, kategori merah. Pasien dengan kategori merah adalah pasien prioritas pertama yang membutuhkan pertolongan segera. Contoh pasien dengan kategori ini adalah pasien cedera kepala berat, luka bakar tingkat 3, serangan asma akut, serangan jantung, atau shock anafilaktik. Pasien dengan kondisi tersebut biasanya akan ditempat di area khusus, yaitu area resusitasi. Nah, yang kedua, kategori kuning. Pasien dengan kategori kuning juga membutuhkan tindakan segera, hanya saja tidak dalam kondisi kritis. Contoh pasien dengan kategori ini adalah korban kecelakaan dengan luka robek. Penanganan perawatan tersebut, pasien akan dilakukan di area khusus tindakan. Yang ketiga, kategori hijau. Pasien dengan kategori hijau umumnya mengalami cedera ringan dan masih mampu berjalan serta mencari pertolongan sendiri. Misalnya luka lecet setelah kecelakaan atau demam tinggi, tetapi kondisi vital stabil. Pasien dengan kategori hijau biasanya akan ditempatkan di ruang observasi. Yang keempat, kategori hitam. Kategori hitam hanya diperuntukkan bagi pasien yang sudah tidak mungkin ditolong lagi atau sudah meninggal ketika dibawa ke instalasi gawat darurat. Nah, prosedur triase pasien IGD.
Prosedur triase dimulai ketika pasien tiba di instalasi gawat darurat. Dokter akan langsung melakukan pemeriksaan singkat dan cepat untuk menentukan kondisi pasien. Pemeriksaan singkat dan cepat ini meliputi pemeriksaan kondisi umum, tanda-tanda vital, tekanan darah, denyut nadi, pernafasan, kebutuhan medis, dan kemungkinan bertahan hidup. Setelah melakukan pemeriksaan, dokter akan menentukan kategori warna triase sesuai dengan kondisi pasien. Jika berada di kategori merah, pasien akan langsung diberikan tindakan medis di ruang resusitasi, atau bila memerlukan tindakan medis lebih lanjut, pasien akan dipindahkan ke ruang operasi atau dirujuk ke rumah sakit lain. Jika berada di kategori kuning, pasien bisa dipindahkan ke ruang tindakan, sedangkan pasien dengan kategori hijau dapat dipindahkan ke rawat jalan, atau jika kondisinya memungkinkan, pasien dapat diperbolehkan untuk pulang. Untuk pasien yang sudah meninggal, yaitu kategori hitam, bisa langsung dipindahkan ke ruang jenazah. Nah, status triase ini akan dinilai ulang secara berkala karena kondisi pasien dapat berubah sewaktu-waktu. Apabila kondisi pasien berubah, dokter juga akan segera melakukan triase ulang atau retriase. Sebagai contoh, pasien yang berada dalam kategori kuning bisa dipindahkan ke kategori merah ketika kondisinya bertambah parah. Baiklah, itulah yang dapat saya sampaikan dalam video ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih.